Video serangan Israel ke Gaza bukan dari Rusia ke Ukraina. Rekaman rudal yang menghantam gedung dan direkam wartawan disebut-sebut diambil di Ukraina. Rekaman yang menyebar di media sosial itu diberi keterangan yang mengklaim bahwa kerusakan tersebut disebabkan rudal Rusia. Padahal dari hasil penelusuran faktanya tidak begitu. Luar biasa hebatnya, rudal Rusia bisa milih gedung yang akan dirontokkan. Gedung Kementerian Pertahanan Ukraina diratakan dengan 3 rudal dalam sekejap waktu. Begitu penggalan narasi yang diunggah di akun Facebook Marta Della pada 20 Maret 2022. Bukan hanya itu, keterangan lain juga menyebutkan sebelum meluncurkan rudal, pasukan Rusia melakukan 2 hal. Pertama, memberitahu wartawan asing untuk mendokumentasikannya di dekatnya. Kedua, memberitahu orang-orang di gedung untuk mengungsi keluar gedung. Informasi ini tentu tidak masuk akal sebab situasi bangunan tidak memperlihatkan kondisi Ukraina yang masih memasuki musim dingin. Video tersebut tampak diambil saat musim panas. Lantas, apakah serangan dalam video itu terjadi di Ukraina? Berdasarkan penelusuran, serangan dalam video tersebut tidak terjadi di Ukraina, melainkan di Gaza, Palestina pada 2021. Salah satu yang mengunggah informasi itu adalah akun Twitter Alice Chambers pada 14 Mei 2021. The moment the Al-Soruk Tower was struck in by Israeli airstrike on May. This video was captured and posted to IG by Omar Serwafi and so the initial strike. Begitu keterangan, Anda dapat melihatnya di bit.ly di Gaza 2021. Portal berita Al Jazeera juga mengulas serangan udara Israel ke Gaza tersebut. Ulasan 13 Mei 2021 itu menjelaskan bahwa Israel menyerang 3 blok menara di jantung kota Gaza dalam 24 jam. Serangan tersebut meratakan 2 blok, menghancurkan bagian lainnya. Selama berhari-hari, jet tempur Israel telah menargetkan beberapa bangunan penting di jantung kota Gaza, meratakan setidaknya 2 blok bertingkat termasuk menara Al-Soruk. Bangunan itu adalah salah satu blok menara tertua di jalur pantai dan salah satu landmark paling terkenal. Dibangun pada 1995, gedung tersebut menampung banyak saluran TV dan kantor media. Pepatah populer mengatakan bahwa setiap jurnalis di Gaza pernah menghabiskan waktu di gedung itu pada satu titik. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, setidaknya 83 warga Palestina termasuk 17 anak tewas, ratusan korban lainnya terluka sejak Israel memulai serangannya pada Senin 13 Mei 2021. Faktanya, video wartawan merekam rudal yang menghantam bangunan itu diambil di Gaza, bukan di Ukraina. Serangan tersebut merupakan serangkaian rudal pesawat Israel yang menyasar pemukiman warga Gaza. Ulama besar Palestina peringatkan Israel atas provokasi di Al-Aqsa. Mufti Yerusalem Syekh Muhammad Hussein memperingatkan konsekuensi yang mengerikan jika orang-orang fanatik dari pemukim Yahudi melanjutkan tindakan provokatif mereka di Masjid Al-Aqsa, terutama selama bulan suci Ramadan yang akan datang. Dengan datangnya Ramadan yang dimulai pada awal bulan depan, ribuan muslim diperkirakan akan hadir di Masjid Al-Aqsa selama berjam-jam untuk beribadah. Syekh Hussein memperingatkan mengizinkan pemukim Israel untuk terus hadir di tempat suci muslim selama bulan ini dapat memicu masalah. Dia juga khawatir mungkin merupakan awal dari niat jahat dari otoritas pendudukan Israel. Pemerintah Israel akan bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari keputusan mengerikan yang meningkatkan dan memicu kebencian serta permusuhan di wilayah tersebut sebagai bagian dari upayanya untuk mengendalikan Masjid Al-Aqsa.
Menteri Keamanan Publik Israel, Omer Barlev, kemarin mengatakan pemukim Yahudi akan bebas berada di Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan, sama seperti hari-hari lainnya. Hal itu meningkatkan kekhawatiran bahwa kehadiran kaum Yahudi fanatik dapat menimbulkan gesekan dengan ribuan umat Islam yang akan berada di masjid pada waktu yang bersamaan. Warga Palestina khawatir Israel dengan sengaja mencoba memprovokasi masalah di Masjid Al-Aqsa untuk membenarkan kehadiran pasukannya di kompleks suci setiap saat. Ia diyakini sebagai cara mengubah status quo yang telah berlangsung puluhan tahun di tempat suci sebagai tempat khusus Muslim. Kelompok fanatik Yahudi ingin mengubah status quo masjid dengan meminta pemerintah mereka untuk membagi Masjid Al-Aqsa, mengizinkan Yahudi beribadah di sana. Ini mirip dengan skenario terjadi di Masjid Ibrahimi di Hebron ketika pemerintah Israel membaginya dengan umat Islam. Kemudian terjadilah pembantaian yang terkenal pada Februari 1994 di mana seorang pemukim Yahudi menembaki jemaah Muslim pada pagi hari Ramadan yang menewaskan 29 orang, melukai puluhan lainnya. Mayoritas organisasi fanatik Yahudi ini bahkan menganjurkan penghancuran seluruh komplek masjid dan tempat suci umat Islam, menggantinya dengan kuil Yahudi. Merusak kesucian Masjid Al-Aqsa adalah kejahatan keji yang merupakan bagian dari upaya untuk memberlakukan fait accompli baru di dalamnya yang bertentangan dengan nilai agama yang melarang merusak tempat suci yang didedikasikan untuk beribadah, ketentuan hukum dan norma internasional, kata Mufti Muhammad Hussein. Tetapi otoritas pendudukan mengabaikan semua ini, memprovokasi perasaan sekitar 2 miliar Muslim di dunia yang menimbulkan bahaya nyata, menyerukan sikap Arab Islam yang serius. Dunia fokus perang Rusia-Ukraina, Iran ancam Israel dengan rudal. Ketika perhatian masyarakat internasional sedang fokus pada perang Rusia di Ukraina, Iran mengumbar ancaman serangan rudal terhadap Israel dan Amerika Serikat. Invasi Moskow yang dimulai sejak 24 Februari telah genap sebulan pada hari ini 24 Maret. Teheran telah menyalahkan Amerika Serikat dan NATO atas perang tersebut. Ancaman Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat dilontarkan Komandan Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Mayor Jenderal Hussein Salami. Musuh-musuh Teheran seperti Israel dan Amerika Serikat memiliki tanggal kedaluarsa ketika sebuah tatanan dunia baru ada di depan kita, katanya dilansir kantor berita Tasnim. Berbicara di depan tentara IRGC di Desful, Iran Barat Daya, Salami mengeluarkan peringatan kepada negara Yahudi dan berbagai wawasan tentang pendekatan Iran untuk negosiasi sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Dalam ancaman langsung, Salami mengatakan Israel harus menahan rasa pahit dari rudal jika tidak hati-hati. Strategi sanksi yang kuat dan agresi Amerika telah memperkuat IRGC dalam segala hal. Musuh secara bertahap mundur dan kebijakan mereka tidak lagi efektif, katanya lagi, sebagaimana dikutip Jerusalem Post.